firman itu ketika disampaikan, ada kuasa di dalam. Ada kuasa yang bisa mengubah orang dari neraka ke surga, saudara. Mengubah orang yang tidak diperhitungkan menjadi diperhitungkan. Mengubah orang yang tidak punya pengharapan menjadi punya pengharapan. Dan itu semua bisa terjadi karena ini. Saudara, kalau kita lihat dalam 2 Korintus pasal 4 ini, bagaimana Rasul Paulus mengungkapkan tentang tekad, perjuangan, pengorbanan yang dia lakukan untuk Injil. Perjuangan yang tidak bisa diukur dari sisi materi. Tidak bisa diukur dari sisi apapun. Hanya karena Injil. Dia melakukan itu karena dia dilatar belakangi bagaimana dia merasakan kebaikan Tuhan. Bagaimana dia meyakini kebaikan Tuhan dan bagaimana Tuhan itu luar biasa di dalam hidupnya yang mengubah pola pikir dia. Mengubah mindset dia. Yang tadinya cinta dunia, yang tadinya cinta akan agama lamanya, agama Yahudi. Ketika Tuhan bertemu dengan dia, mengubah itu. Sehingga dia menemukan apa yang termahal di dalam hidup ini. Apa yang nilai yang tidak bisa ditukar dengan apapun di muka bumi. Itulah yang menyebabkan Rasul Paulus, saudara, begitu giat sekali Injil. Dia giat melakukan Injil itu, memberitakan Injil, bukan supaya dia masuk surga, bukan. Tetapi sebuah kepercayaan yang dia rasa, yang dia miliki, sehingga itulah dia membuat berjuang melakukan. Pemahaman dia, seharusnya aku ini binasa. Seharusnya aku ini masuk neraka. Seharusnya aku ini tidak mungkin bisa berkenan kepada Allah. Sekalipun aku adalah orang Farisi. Sekalipun aku adalah orang yang taat beribadah. Paulus itu sebelum bertobat adalah orang yang sangat taat beribadah, saudara. Tetapi beribadah yang pemahaman dan tindakan yang keliru. Sehingga dalam kehidupannya dia menganiaya jemaat. Dia tidak sadar bahwa menganiaya jemaat itu adalah menganiaya tubuh Kristus. Sehingga ketika dia berjalan ke dansi itu, dia bertemu dengan Yesus itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka kita melihat dalam ini dia katakan, kami menerima oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan itu, karena itu kami tidak tawar hati. Bagaimana supaya orang mengerti Injil itu? Bagaimana supaya orang bisa menerima Injil itu? Karena Injil itu mahal harganya. Tetapi juga banyak orang menolaknya. Namun kami dikatakan kami habis akal namun tidak putus asa. Tidak putus asa. Kenapa? Karena dia yakin yang dia kerjakan itu datangnya dari Allah. Ya, kami dianiaya ayat 9. Namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Ya. Saudara, bahkan dikatakan kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami supaya kehidupan Yesus itu untuk menjadi nyata di dalam tubuh kami. Artinya, Paulus katakan begini, semua yang kami lakukan ini, semua yang kami perbuat ini adalah untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Karena itu kami tidak tawar hati. Sekalipun fisik kami dikerjain orang. Dalam 1 Korintus juga, karena 2 Korintus ini adalah sambungan daripada 1 Korintus. Makanya disebut surat yang kedua. Bagaimana dia berjuang menangis. Menangis untuk Injil. Menangis untuk jiwa-jiwa. Menangis untuk pelayanan. Menangis bagaimana dia menangisi supaya orang itu percaya kepada Yesus. Tetapi ayat 4 itu dia katakan, coba perhatikan.
Orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Artinya apa? Ayat 3. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Saudara, ayat 3 dan 4 itu Paulus menegaskan kembali apa? Jika Injil, saya yang sudah merasakan itu, saya berkorban untuk Injil itu, dan kalau kamu tidak percaya juga, berarti bukan lagi salah Injil itu, bukan lagi salah kami. Maka bahasa kerasnya dia berarti ya nggak apa-apa kalau kamu mau binasa, ya binasa. Begitu. Saudara, keras. Injil itu keras, luar biasa. Jadi perkataan firman yang saya khotbah di sini itu bukanlah sama dengan perkataan di warung. Kalau kita orang Batak bilang di warung tua. Tidak sama perkataan di pesta. Karena apa? Firman itu ketika disampaikan ada kuasa di dalam. Ada kuasa yang bisa mengubah orang dari neraka ke surga, saudara. Mengubah orang yang tidak diperhitungkan menjadi diperhitungkan. Mengubah orang yang tidak punya pengharapan menjadi punya pengharapan. Dan itu semua bisa terjadi karena ini. Itu. Makanya kita bersuka cita. Luar biasa. Kita yang duduk di sini bisa menerima Injil itu dan menikmati. Amin. Itu luar biasa. Siapa kita sebenarnya? Siapa saudara? Bisa sampai Allah ubah. Allah pakai. Ya. Itu luar biasa. Penginjilan yang saya lakukan itu sudah dirancanakan sebenarnya jauh hari sebelum. Bukan dadakan. Pada bulan September, setelah Agustus saya pergi ke Medan untuk mau membuat misi. Tetapi tertunda. Saya bilang bukan gagal, tapi tertunda. Sehingga pulang dari Medan, awal September saya pergi doa puasa di apa namanya? Nongko Jajar. 3 hari 2 malam. Kalau saya doa puasa saudara, ya mungkin ini bisa dicontoh bagi bapak-bapak atau bagi ibu-ibu. Kalau saya doa puasa, saya serius, beda dengan orang berpuasa. Jadi kalau 3 hari ya 3 hari 2 malam itu tidak makan, tidak minum. Memang sama sekali tidak makan, tidak minum. Ya, saya berapa kali melakukan hal begitu. Tapi di Nongko Jajar kemarin itu memang luar biasa. Sudah hari ketiga saya masih segar, masih bisa ngobrol dengan orang, sudah mau pamit. Tapi selama 3 hari itu saya memang betul-betul hanya membaca firman, menyembah Tuhan, tidur, baca firman, menyembah Tuhan, hanya itu. Ya, itu doa puasa kalau versi saya yang benar begitu. Kalaupun ada yang 1 hari, ya memang harus doa puasa itu harus mengkhususkan waktu. Namanya juga kita berpuasa itu kan merendahkan di hadapan. Jadi setelah itu saya dapat firman Tuhan dari Yesaya 60 ayat 10. Kemudian dilanjutkan 11-12. Kata di sana adalah berjalanlah. Berjalanlah. Saya bilang, Tuhan apa maksud? Saya tidak mengerti apa maksudnya. Bukankah misi yang saya lakukan ke Medan itu untuk kita membangun badan misi gagal? Tetapi kenapa Tuhan berjalanlah? Saya tidak mengerti apa. Apakah yang dimaksud itu saya akan mengerjakan apa yang sudah saya kerjakan? Dulu saya mengerjakan adalah peminjilan pelayanan. Makanya seluruh Indonesia ini saya sudah keliling-keliling, saudara. Saya sudah memberitakan. Kemudian pada Desember saya bilang, Tuhan saya mau siap. Saya mau melangkah. Saya mau memberitakan Injil. Tetapi persoalan timbul adalah dari mana dananya?
Dari mana uangnya? Dari mana kami harus mulai? Apa yang harus kami lakukan? Terus bergumul. Saya bilang sama keluarga, saya akan mulai akhir Februari. Dalam setiap doa saya tanya diri saya, apa motivasinya? Itu yang dikatakan oleh ayat 3 itu tadi ya. Ayat berapa? Ayat 2. Ayat 2 apa situ? Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan apa? Kebenaran. Dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Saya bilang sebelum saya berangkat, saya uji diri. Terus saya doakan apa motivasinya. Karena tidak gampang untuk mengerjakan sesuatu. Ya, tidak gampang. Apalagi kita harus pindah dari satu gereja ke gereja lain. Kita harus berjalan ke jalan yang lain. Menguji diri. Ketika kita sampaikan ke orang. Orang-orang yang kita kenal. Orang-orang yang kita sudah lama layani. Orang-orang yang kita ini. Dari sisi materi mereka. Bisa dikatakan berkelebihan. Hidupkan lagi kasih. Dari sisi apapun mereka berkelebihan. Tetapi ketika kita menyampaikan dalam memberitakan Injil. Mari dukung. Semua menghindar. Hati saya bilang, Tuhan ini benar atau tidak? Bisa enggak ini atau tidak? Melangkah ini bagaimana Tuhan? Benar atau tidak ini? Terus saudara, saya coba lagi. Bahkan sampai anak saya Stephen berkata, coba Bapak, doa puasa lagi. Aduh, makanya saya bilang, kalau saya sendiri sebagai seorang gembala, sebagai seorang bapak, sangat bersyukur anak bisa punya pemahaman, punya iman seperti itu. Makanya bagi keluarga, didik anak dari kecil, mereka supaya dibawa kepada Tuhan, supaya nanti dewasa mereka bisa bertumbuh dengan baik. Stephen bilang, coba Pak, doa puasa lagi. Saya bilang, Pen, saya sudah doa puasa. Saya sudah yakin. Tetapi saya tidak tahu bagaimana caranya mengerjakannya. Kalau ada uang, mungkin saya gampang. Karena saya tinggal pergi. Tetapi bagaimana saya harus biaya yang begitu besar, akomodasi yang harus begitu besar. Tetapi bergumul terus, bergumul. Saya bilang, udahlah, kita coba setting begini saja. Kita hidupkan YouTube kita lagi. Moga-moga nanti dengan jalan dari YouTube itu kita bisa dapat duit. Moga-moga nanti kita bisa dari biaya ini, kita bisa jalan penginjilan. Begitu saudara. Ya kalau begitu kita pesanlah tenda. Supaya ketika kita pergi, kita mampir, kita duduk, kita berdoa. Dan kami pesan tenda saudara. Di dalam tenda ini, saya dengan Stephen, di situ kami banyak sekali berdoa. Banyak sekali menyembah Tuhan secara spontanitas. Saya bilang bagus juga saya jalan dengan dia. Akhirnya keberanian dia bertambah. Jam doa kami bertambah. Mari kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Saya sampaikan di gereja kami, sekalipun tidak ada orang, kami tidak pernah memandang orang. Kualitas mau 100, mau 10, mau ibadah, mau perayaan, mau apapun, kualitasnya tetap kami jaga. Karena apa? Yang hadir dalam ibadah itu bukanlah supaya telinga orang senang. Kalau kami mau melayani orang supaya orang lain senang, setengah mati kita tidak akan bisa. Karena setiap orang punya persepsi berbeda, setiap orang punya pandangan yang berbeda. Tetapi ketika kita mengarahkan pikiran kita, hati kita hanya untuk menyenangkan Allah. Dan Yesus berkata 2-3 orang berkumpul memanggil namaku, aku hadir di situ. Karena kita menyampaikan kebenaran. Karena yang Allah lihat adalah jiwa-jiwa.
dan Allah hadir, dan malaikat Allah hadir di situ. Dan ketika kita ibadah, malaikat Allah hadir di sini. Amin. Saudara percaya nggak Yesus hadir di sini? Percaya nggak? Coba angkat tangan yang percaya. Amin. Yesus hadir. Jadi kalau Allah hadir, Yesus hadir. Kita tidak boleh main-main. Kita tidak boleh pikiran yang tidak benar. Kita tidak boleh mempersiapkan sesuatu yang tidak baik. Tidak boleh. Dari mana buktinya Allah hadir? Saya selalu katakan, kuasa yang ada padaku, yang diberikan oleh Allah itu lebih besar kuasanya daripada apapun, roh apapun di dunia ini. Dan itulah yang saya miliki. Makanya ketika ada orang kerasukan, ada orang punya jimat-jimat, ada orang punya ilmu-ilmu, saya katakan dalam nama Yesus, keluar. Dia taat. Itu menunjukkan roh Allah itu ada pada kita. Itu menunjukkan firman itu hidup. Itu menunjukkan yang kita beritakan ini bukanlah asal cerita saja. Dan itulah yang membuat kami mengatakan, mari kita menceritakan. Karena banyak orang di luar sana yang tidak mengerti kebenaran. Bahkan pendeta sekalipun, bahkan majelis sekalipun tidak mengerti tentang kuasa Allah. Dan itulah yang kita hadir. Dan ketika orang datang bertobat, saudara, ketika orang datang menyerahkan diri melayani, ketika orang menyerahkan diri menyerahkan dosa-dosanya, itu yang dikatakan dalam Lukas pasal 15 ayat 10. Satu orang bertobat, sukacita, malaikat di surga. Satu orang, bukan 1000. Saudara tahu ketika Yesus mengutus berapa? 22 orang untuk memberitakan Injil, ya kan? Ketika mereka berjalan, kemudian dia datang balik kepada Yesus sama kata, "Guru, setan-setan itu loh tunduk kepada kami." Betul? Setan itu loh kami suruh tunduk dia. Yang sakit itu loh ketika kami doakan dia sembuh. Tapi apa kata Yesus? Jangan kamu bersukacita karena setan itu tunduk kepada engkau. Tetapi apa? Bersukacitalah karena namamu dicatat di sorga. Itulah yang saudara membuat saya sebenarnya. Apa yang saya lakukan lelah pergi memberitakan Injil dan mengabarkan berita kepada siapapun. Tidak pernah rasa capek. Karena Injil itu namaku dicatat di sorga. Maka kematian bukanlah hal yang menakutkan bagiku. Karena Allah yang kita layani, Allah yang kita sembah, Allah itu adalah Allah yang kuasa. Bukan hanya cerita kata orang, bukan hanya mengerti Allah itu hanya sekedar di otak saja. Tetapi Allah itu nyata di dalam hidup kita. Amin. Injil itu adalah kekuatan untuk mengubah orang. Tapi selama engkau hidup, apa yang bisa kau lakukan kepada Allah? Apa yang bisa kau buat untuk Tuhan? Karena itu adalah anugerah yang diberikan kepadamu. Bukan karena engkau banyak atau sedikit. Bukan engkau kuat atau lemah. Bukan engkau mampu atau tidak mampu. Tetapi bagaimana hatimu engkau berikan kepada Allah. Dan engkau betul-betul karena Allah menyelidiki hati. Kalau aku sudah tahu namaku tercatat di sorga. Kalau sudah aku tahu aku ini memiliki kerajaan Allah hidup yang kekal. Mengapain aku harus mati-matian untuk duniawi ini? Lebih bagus aku persiapkan diriku berjuang dengan benar. Itu yang dikatakan ayat 3 itu tadi. Kami ini murni. Bagaimana Injil itu bisa sampai? Bagaimana Injil itu diterima orang? Bagaimana Injil itu menyelamatkan orang? Ada orang ingin mereka mendengar Injil, tetapi mereka tidak punya kesempatan untuk mendengar. Tetapi ada juga orang sudah berulang-ulang mendengar Injil, tetapi mereka juga
tidak mau percaya, itulah kita dipanggil menjadi pemberita-pemberita kabar baik, mengambil bagian dalam Injil Yesus. Amin. Kita fokus pada Dia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.